Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sahabat Zamzamia Family. Selamat datang di akun channel Zamzamia Family. Kali ini saya akan membacakan buku yang berjudul Prasangka Moka. Adakah teman-teman di sini yang sudah pernah baca buku ini? Buku ini ditulis oleh Sekar Sosronegoro dan diilustrasikan oleh Mira Tular. Kalau kita lihat, pada cover depan, buku ini bergambar seekor harimau dan seekor monyet. Gimana sih ceritanya buku Prasangka Moka ini? Mari kita baca. Pagi ini, Moka yang biasanya ceria sedang gelisah. Dibacanya ulang surat dari nenek yang sedang sakit. Aku sayang nenek, tapi apa aku harus pergi sendiri ke sana? Iya, Moka, ayah harus mencari pisang dan ibu harus menemani adik di rumah. Tolong ya, antarkan buah-buahan buat nenek, jawab ibu. Moka pasti bisa. Kita sering ke sana. Moka berani kan? Tanya ayah. Merasa tertantang, Moka menjawab, berani. Hutan kita terkenal aman. Moka harus waspada. Tapi hindari praduga. Bersikaplah adil terhadap binatang yang Moka temui di jalan, pesan ayah. Baik ayah, Moka berangkat ya. Percaya diri, Moka berangkat dengan senyum berseri. Nih, Moka diantar ayahnya sampai depan sudah bersiap untuk jalan ke rumah nenek. Lurus, belok kanan, belok kiri. Ayah benar, ini tidak sulit sama sekali. Akan tetapi, keceriaan Moka tak berlangsung lama. Setelah belokan kelima, ia mulai lupa. Mencoba tenang, Moka mencari binatang yang bisa ditanya. Tak lama kemudian, ia mendengar suara mencicit. Ternyata suara bibi tikus yang suka mengantar surat ke rumah. Hai Moka, kamu mau kemana? Tanya bibi tikus. Mau ke rumah nenek, tapi aku lupa jalannya, jawab Moka. Kalau ada alamatnya, aku bisa antar ke sana. Moka bimbang. Katanya tikus suka mencari makanan. Bagaimana kalau ia mencuri pisang untuk nenek? Pikirnya dalam hati. Moka pun berkata, terima kasih Bibi, tapi tidak usah, aku bisa cari sendiri. Baiklah, semoga berhasil, jawab Bibi tikus. Moka meneruskan perjalanan. Ia memutuskan untuk belok ke kanan. Di balik pohon, ia melihat ekor belang dan panjang. Ini pasti Paman Macan. Ia si penjaga hutan. Moka kembali punya harapan. Hai Moka, sedang apa? Tanya Paman Macan. Aku mau ke rumah nenek, tapi lupa jalannya. Ulang Moka. Yang mana rumahnya? Mau aku temani ke sana? Moka kembali bimbang. Katanya, macan suka makan daging binatang. Bagaimana kalau di tengah jalan aku disantapnya? Moka merinding memikirkannya. Moka pun menjawab, tidak usah deh, aku bisa cari sendiri. Terima kasih ya. Baik kalau begitu, sampai jumpa lain waktu, ujar Paman Macan sambil berlalu. Moka kembali berjalan. Kakinya mulai kesemutan. Di padang rumput, sekelompok banteng sedang makan. Moka melihat Mak Banteng, teman ibu, berada paling depan. Moka, kamu tampak lelah. Ada apa? Sapa Mak Banteng. Aku mau ke rumah nenek, tapi lupa jalannya, jawab Moka. Seperti apa rumahnya? Aku tahu hampir semua rumah yang ada di hutan ini. Moka jadi resah. Katanya, Banteng suka menyeruduk warna merah. Kalau Mak Banteng sampai melihat pintu rumah nenek,
Moka tak sampai hati membayangkannya. Tidak apa, Mak. Nanti aku pasti ingat. Aku cari sendiri saja ya, ujar Moka berdusta. Baiklah Moka, hati-hati di jalan. Matahari mulai terbenam. Mak Banteng mengingatkan. Mak Banteng benar. Malam hampir tiba. Berapa lama lagi aku akan sampai di sana? Moka mulai putus asa. Badan Moka terasa capek. Matanya berkunang-kunang. Air minumnya sudah tak bersisa. Tiada pilihan, ia terus berjalan. Tiba-tiba di kejauhan, Moka melihat cahaya. Dengan susah payah ia berjalan menuju sesuatu yang dikenalnya. Rumah nenek. Moka berlari sekuat tenaga. Sesampainya di sana, dibukanya pintu rumah nenek dengan serta-merta. Apa yang dilihatnya? Matanya terbelalak tak percaya. Semua binatang yang ditemuinya di jalan ada di sana. Ternyata mereka teman baik nenek Moka. Moka sayang, akhirnya kamu datang, ujar nenek senang. Moka disambut oleh bibi tikus, paman macan, dan Mak Banteng sebagai sahabat. Mereka pun menemani nenek sampai saatnya ia harus beristirahat. Selesai. Terima kasih sudah menyimak cerita berjudul Prasangka Moka hari ini. Sampai jumpa pada video berikutnya.